marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengunjungi. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan dulu? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang duduk, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang, "Mengapa kamu duduk dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takut. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui berita itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Hidup yang sehat pasti menjadi prioritas dalam hidup kita masing-masing. Karena itu akan ada berbagai cara yang kita lakukan agar kesehatan kita tetap terjaga, seperti makan makanan yang bergizi dan teratur, minum vitamin, olahraga, dan yang paling penting dari itu semua adalah doa memohon pertolongan Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan memperoleh keselamatan. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Injil Markus pada hari ini, yang bercerita tentang kekuasaan Yesus dalam membangkitkan putri Yairus dan menyembuhkan penyakit seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita. Kesembuhan yang didapatkan oleh perempuan itu dan juga kebangkitan putri Yairus tidak terjadi begitu saja, melainkan karena mereka memiliki kisah dan niat tunjukkan tangan kepada Yesus. Mereka memiliki harapan dan kepercayaan kepada Yesus bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya, usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Mereka mendapatkan apa yang disediakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, iman yang dikasihi dan dicintai. Dari keseluruhan cerita ini, ada dua sikap yang perlu kita pelajari dalam hidup. Yang pertama, bila kita sungguh-sungguh hidup
sebagai orang yang beriman sejati. Kita harus memiliki iman seperti seorang perempuan yang menjadi dasar. Harus memiliki keberanian dan usaha dari dalam diri untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Yang kedua, panggilan untuk memperhatikan sesama kita. Seperti yang dilakukan oleh Yairus, ia rela tersungkur di depan kaki Yesus demi menyelamatkan anak yang segala. Karena itu kita diajak untuk sungguh-sungguh tulus dalam memberi diri dalam pelayanan bagi sesama. Semoga sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan juga menjadi penerang bagi hidup kita dalam menjalankan tugas